Halo, mari kita bicarakan tentang fungsionalitas yang harus ada di platform crowdfunding Anda. Fungsionalitas biasa dari platform crowdfunding terdiri dari situs publik yang diakses oleh pengguna yang tidak terautentikasi, kamar investor di mana pengguna Anda, peminjam, dapat masuk dan membangun proyek mereka untuk menarik investasi, serta kantor belakang untuk karyawan Anda. Mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang terdapat di situs publik Anda. Biasanya, situs publik terdiri dari informasi tentang platform crowdfunding Anda. Misalnya, halaman tentang kami, layanan apa yang ditawarkan, dan proyek-proyek yang saat ini ditampilkan di platform crowdfunding Anda. Informasi untuk investor di mana dijelaskan syarat investasi, beberapa paket layanan, dan informasi kontak. Ketika pengguna mengklik investasi atau masuk ke kamar investor, mereka akan masuk ke area yang terautorisasi, di mana mereka perlu mendaftar dan masuk. Dalam hal ini, desain yang dipilih relatif sederhana. Desain dapat disesuaikan sepenuhnya sesuai kebutuhan Anda. Oleh karena itu, tampilan visual sangat berbeda dari satu klien ke klien lainnya. Baik situs promosi maupun kamar investor selalu terlihat agak unik. Kami merekomendasikan untuk selalu menjadikan kamar investor sebagai subdomain terpisah. Jika situs Anda adalah crowdfunding.com, maka kamar investor bisa jadi my.crowdfunding.com atau account crowdfunding.com. Transportasi.com atau akun .ranfundu.com. Mengapa demikian? Karena jika Anda akan mengembangkan kamar investor yang baru, Anda akan memerlukan alamat tertentu di mana Anda akan mengunggah versi baru ini dan mengujinya. Jika kedua pengujian menunjukkan kepada Anda bahwa versi baru lebih baik, maka Anda dapat mengganti alamat utama dengan alamat baru situs. Mungkin Anda ingin membuat alamat situs yang berbeda untuk klien VIP dan dengan kamar mereka sendiri. Semua ini memungkinkan Anda untuk memisahkan, seperti dalam kotak yang berbeda, fungsionalitas ini dan tidak mencampurnya bersama. Begitu juga dengan situs promosi. Anda dapat memiliki beberapa jenis alamat yang berbeda. Misalnya, alamat rumah Anda di crowdfunding.com menampilkan satu situs publik, sedangkan, misalnya, partner crowdfunding.com dapat menjadi situs lain, di mana informasi yang disajikan berbeda dengan data yang lebih spesifik. Mari kita sekarang ini lihat apa saja yang terdiri dari kamar investor yang biasa. Fungsionalitas utama dimulai dengan pendaftaran, yaitu pengguna mendaftar, dan hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah mengenal proyek-proyek yang ada di platform crowdfunding. Kami merekomendasikan untuk tidak menutup ini dengan data tambahan, yaitu tidak meminta pengguna untuk mengonfirmasi email atau harus menjalani identifikasi. Dengan informasi dan kemudian memutuskan apakah mereka ingin memberikan lebih banyak data kepada Anda atau tidak. Mari kita lihat bagaimana ini terlihat. Misalkan dia mengunjungi situs ini dan memilih untuk berinvestasi di menu yang tersedia di menu ini. Di halaman ini, kita melihat proyek-proyek yang sudah dipajang di platform crowdfunding dan dapat membaca pergerakannya. Di sini terlihat indikator dasar. Anda dapat mengunduh lembar ringkas dengan semua informasi kunci tentang proyek, serta perjanjian tentang azam. Juga ada deskripsi rinci, bisa jauh lebih besar, mungkin ada file-file lain, materi yang dilampirkan. Semua ini terlihat relatif sederhana, tetapi dalam proyek-proyek nyata, lebih banyak informasi dan desain yang lebih kompleks digunakan. Untuk menginvestasikan uang, seseorang harus menjalani prosedur identifikasi. Ini wajib karena sebagian besar negara mengharuskan platform untuk mengenal pelanggannya. Bagaimana ini dilaksanakan?
Jika dia menekan investasi, maka dia akan masuk ke bagian identifikasi. Bagian identifikasi berbeda untuk badan hukum dan individu. Ini adalah langkah-langkah yang sama sekali berbeda, jumlahnya berbeda, dan informasi yang diminta juga berbeda. Tetapi dalam hal ini, kabinet dibuat untuk individu. Di sini ada serangkaian bidang yang berubah langkah demi langkah dan pengguna dengan sangat berhati-hati dan teliti mengunggahnya. Semua bidang ini masuk ke back office, yang merupakan bagian penting dari operasi bisnis di mana berbagai proses administratif dan dukungan dilakukan. Di sini, karyawan Anda bekerja dengan tekun untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Jika dia tidak memiliki uang, maka dia akan diarahkan ke halaman yang memberikan informasi lebih lanjut tentang opsi pembayaran atau bantuan keuangan yang tersedia untuk membantu menyelesaikan transaksi. Advance untuk saldo penuh mungkin bisa disebut dengan cara lain, dan di sini akan dimasukkan syarat-syarat bagaimana ia dapat digunakan untuk saldo penuh. Dalam hal ini melalui bank virtual karena sistem ini disiapkan untuk non-way. Ini adalah penyedia layanan pembayaran Eropa. Stripe, Wise, dan Open Banking semuanya terhubung dalam ekosistem keuangan digital yang saling mendukung dan berkolaborasi untuk inovasi. Kami memiliki banyak integrasi yang sudah siap, jadi di sini bisa ada berbagai sistem pembayaran yang Anda perlukan. Uang ketika pengguna datang akan masuk ke saldo mereka dan mereka dapat melihatnya di bagian laporan akun. Ini adalah laporan akun yang sangat penting dan komprehensif. Dan setelah itu, muncul fungsi baru yang sangat berguna dan inovatif yang memungkinkan dia untuk menginvestasikan uang tersebut dengan lebih efektif dan efisien. Misalnya, di proyek real estate ini, kita klik investasi. Muncul peringatan karena akun ini ditujukan untuk investor yang tidak memenuhi syarat. Namun, ini adalah fitur dari Undang-Undang Eropa dan Anda tidak perlu mengikut sertakannya. Dan dia harus memahami risiko. Dengan sangat baik bahwa dia tidak memiliki. Dan aturan yang berlaku untuk investasinya secara menyeluruh dan sepenuhnya. Selain menambah saldo dan proses investasi, selalu ada bagian money on hold. Ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa uang yang ingin diinvestasikan oleh pengguna sebenarnya belum diinvestasikan, tetapi permohonan telah diajukan untuk investasi. Mengapa ini dilakukan? Karena uang untuk proyek baru terkumpul dalam waktu yang lama, dan selama waktu itu pengguna dapat berubah pikiran dan menarik kembali investasinya. Oleh karena itu, dia memiliki tombol cancel, batalkan, dan dia membatalkan investasi ini. Lebih dari itu, hal ini mewajibkan seperti, misalnya, Undang-Undang Eropa untuk menyediakan fungsi tersebut, dan bahkan ketika seluruh kumpulan investasi telah terkumpul. Platform wajib mengembalikannya, karena itu adalah tuntutan hukum. Di bagian My Investment, pengguna melihat semua investasinya, berapa lama mereka diinvestasikan, kapan pembayaran berikutnya, dan semua yang diperlukan untuk memahami portofolionya. Jika ada keterlambatan di suatu tempat, maka dia dapat melihat jenis denda yang dikenakan dan seluruh proses pengumpulannya, termasuk denda, perhitungan, dan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Jika ini adalah donasi, maka tidak ada hal seperti itu, hanya ditunjukkan bahwa uang telah disalurkan sesuai tujuan. Jika ini adalah investasi dalam ketidakpastian, maka akan ditampilkan instrumen mana yang telah diinvestasikan dan hasilnya. Di bagian ini, dokumen saya, ditampilkan informasi mengenai semua kontrak yang dibuat dengan pengguna, semua permohonan, semua pembatalan investasi, semua pembayaran, semuanya ditampilkan di sana. Semua informasi hukum berada di bagian ini.
Di bagian withdraw, pengguna dapat mengajukan permintaan untuk menarik uang. Jika pengguna memiliki uang di saldo yang berasal dari pendapatan proyeknya atau hanya uang yang diinvestasikan dan ingin menariknya kembali ke rekening banknya, maka disinilah ia mengajukan permintaan penarikan uang. Dia dapat menyebutkan IBA di sana, di mana dia ingin memasukkan jumlah dan jumlah yang saat ini tersedia. Anda juga dapat menghubungkan akun bank baru dan menarik uang ke akun tersebut. Di bagian penarikan terdapat semua penarikan uang, kapan, pembayaran apa yang telah dilakukan, dan statusnya. Mereka tidak langsung pergi. Biasanya ini dilakukan dalam pembayaran dan status tertentu diharapkan. Setelah itu platform mengonfirmasi bahwa ya, pembayaran telah dilakukan dan statusnya berubah menjadi yang baru. Di akun Tapemet, semua transaksi terlihat dengan sangat jelas. Di bagian laporan pendapatan, semua pemasukan dari investasi, pendapatan, denda, dan bunga semua terlihat. Kemungkinan besar, semua jumlah ini dikenakan pajak dengan cara tertentu, sehingga nyaman untuk melihatnya dalam satu bagian. Status investor adalah bagian khusus yang tersedia bagi pengguna untuk investasi. Dan mereka dapat mengikuti survei untuk mengonfirmasi bahwa mereka adalah investor yang memenuhi syarat. Faktanya, seringkali untuk investor yang tidak terampil ditampilkan banyak peringatan dan batasan yang cukup rendah agar mereka, seperti dalam perjudian, tidak terlalu terlibat dalam proses ini dan tidak menghabiskan banyak uang. Ini adalah kewajiban hukum di banyak negara. Investor yang memenuhi syarat memungkinkan peringatan. Survei yang mana memungkinkan untuk menunjukkan siapa pengguna tersebut, apakah dia adalah investor yang tidak memenuhi syarat atau yang memenuhi syarat. Juga ada bagian kepatuhan yang dengan demikian memungkinkan pengajuan keluhan. Sebagai contoh, dalam hal ini, tersebut khususnya, dengan kata lain, sebagai tambahan, dengan demikian, dalam konteks ini, dengan demikian. Misalnya, pengguna mungkin tidak puas karena beberapa sen tidak dihitung dengan benar, atau ada beberapa hal yang mengganggunya. Sangat sering, regulator meminta formulir tersedia di situs web dan pengguna dapat mengajukan keluhan dalam bahasa mereka. Misalkan, situs Anda disajikan dalam bahasa Inggris dan Anda bekerja, katakanlah, berdasarkan Undang-Undang Prancis. Jadi pengguna harus memiliki kemampuan untuk mengajukan keluhan ini dalam bahasa Prancis, meskipun situs Anda mungkin hanya dalam bahasa lain. Dalam bahasa Inggris, hal ini disajikan. Artinya, fitur-fitur seperti ini ada, dan nuansa-nuansa ini perlu diperhatikan. Juga diperlukan seringkali bagian undang teman. Ini adalah sistem rujukan yang memungkinkan investor ini untuk mendapatkan tautan rujukan dan mengundang teman-temannya ke platform Anda. Ini sangat nyaman dan memungkinkan untuk menghasilkan tambahan. Ini sangat berharga saat bekerja sama dengan pemblokir yang memiliki audiens besar. Ini akan memungkinkan Anda untuk bekerja sama dengan mereka dan dengan jujur serta penuh tanggung jawab membayar imbalan mereka. Bagian pengaturan memungkinkan pengguna untuk mengunggah avatar mereka, mengubah email, dan mengaktifkan autentikasi dua faktor. Ini, misalnya, adalah identifikasi program Google, ada AUC. Identifikasi faktor, termasuk melalui SMS. Misalnya, semua ini telah disiapkan dan dapat digunakan oleh Anda. Mari kita sekarang beralih ke pembahasan bagian yang paling sulit di platform crowdfunding. Situs publik klien, ruang investor, semua ini relatif sederhana. Hal yang paling penting dan paling sulit di platform manapun yang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya adalah pengembangan back office.
Back office platform crowdfunding ditujukan untuk karyawan Anda, agar mereka dapat mengelola platform Anda secara penuh sesuai dengan peran dan akses mereka. Peran akses biasanya diatur di bagian administrasi, di mana Anda dapat menambahkan pengguna baru, memberikan mereka peran tertentu, dan bahkan dapat membuat peran baru yang dilengkapi dengan izin tertentu. Berdasarkan izin ini, diberikan beberapa kemampuan kepada peran tersebut dan sesuai dengan karyawan yang dibutuhkan. Seorang karyawan yang sama dapat memiliki beberapa peran. Misalnya, jika seorang karyawan pergi cuti, maka perannya dapat dialihkan kepada orang lain, rekannya, yang akan menjalankan peran tersebut, selama karyawan itu tidak ada. Ketika karyawan kembali dari cuti, peran ini dapat dikembalikan kepadanya. Bagian penting kedua di platform crowdfunding Anda adalah proyek. Di bagian ini, Anda dapat memposting proyek baru, mengedit yang sudah ada, dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Semua bidang ini disesuaikan dengan sangat teliti dan hati-hati secara individu untuk setiap platform. Bagian ini juga memungkinkan untuk menghasilkan jadwal pembayaran dan melihat yang sudah ada. Selain itu, bagian ini memungkinkan untuk mengelola informasi tentang proyek dalam berbagai bahasa. Artinya, nama proyek, deskripsi, dan data lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa yang diperlukan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh platform Anda. Bagian ketiga yang penting di platform crowdfunding Anda adalah email kantor. Di dalamnya, Anda dapat melihat baik investor maupun borrower dan mengelola data mereka. Disinilah investor mendapatkan akses untuk berinvestasi. Bagian ini selalu disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan lainnya yang berlaku di negara Anda. Bagian berikut di platform crowdfunding Anda adalah bagian untuk layanan dukungan. Di bagian ini, informasi ini tidak tersedia untuk diedit seperti pada penerimaan di MLKS. Selain itu, banyak dokumen disembunyikan dari layanan dukungan. Ini adalah data pribadi, seperti misalnya paspor, dan juga beberapa dokumen tambahan yang tidak diperlukan untuk memberikan dukungan kepada pelanggan melalui telepon. Bagian JPDR juga merupakan bagian yang sangat penting karena persyaratan untuk data pribadi di banyak negara sangat tinggi. Untuk apa bagian ini diperlukan? Di bagian ini, Anda dapat menemukan pengguna manapun di platform crowdfunding Anda dan semua yang diketahui tentangnya dalam sistem Anda. Menurut hukum, misalnya, di Uni Eropa, pengguna dapat meminta semua informasi yang Anda ketahui tentang dirinya. Jika dia adalah seorang borrower atau investor, maka Anda dapat menggunakan bagian ini untuk menemukan dan memberikan informasi tersebut. Namun, dia dapat meminta untuk menghapus informasi tentang dirinya, dan ini dapat menimbulkan kesulitan karena di satu sisi, Anda wajib menyimpan data tentang dirinya, di sisi lain, Anda wajib mematuhi undang-undang tentang data pribadi. Oleh karena itu, bagian ini memungkinkan, di satu sisi, untuk menandainya sebagai jarak jauh. Dan di sisi lain, untuk memenuhi persyaratan dan menyimpan semua informasi tentang siapa yang telah menjadi investor atau meminjam uang. Di beberapa negara tertentu dan wilayah lain, bagian ini mungkin tidak diperlukan. Bagian investasi memungkinkan untuk melihat semua transaksi yang dibekukan. Ini adalah uang yang telah diinvestasikan oleh investor di platform Anda yang akan dikumpulkan untuk proyek. Setelah itu, uang tersebut akan pindah ke bagian investasi dan Anda dapat melihat semua investasi, statusnya, keterlambatan jika ada, serta denda jika sesuai dengan aturan Anda. Secara umum, semua yang terkait dengan investasi. Bagian transaksi memungkinkan untuk melihat semua pengisian saldo dan transaksi investasi. Berbeda dengan investasi.
Di sini dibahas mengenai pembayaran yang dilakukan pengguna untuk berinvestasi. Pembayaran adalah uang yang diambil pengguna dari saldo mereka di akun klien. Pendapatan bunga memungkinkan Anda untuk melihat dengan lebih rinci dan mendetail pendapatan yang diperoleh klien Anda melalui platform crowdfunding Anda. Finance memungkinkan untuk melihat denda yang dikenakan akibat keterlambatan. Jika Anda tidak mengaturnya, bagian-bagian tersebut akan disembunyikan. Pendapatan rujukan adalah pendapatan rujukan yang diberikan kepada pengguna platform Anda melalui program rujukan. Di bagian dokumen, terdapat beberapa subbagian. Salah satunya adalah template dokumen. Ini memungkinkan Anda mengunggah template baru dan mengeditnya tanpa perlu menghubungi programmer. Ini, misalnya, adalah perjanjian pinjaman atau permohonan investasi yang sangat penting dan relevan. Mulai 1 Januari tahun depan. Dan template dokumen sebelumnya akan berhenti berlaku, misalnya, pada 31 Desember. Dokumen-dokumen dihasilkan berdasarkan template ini dan masuk ke dalam bagian dokumen. Di sana, Anda dapat melihat semua dokumen yang dibuat oleh platform Anda dengan klien, investor, peminjam, dan informasi lainnya. Juga ada bagian template notifikasi. Notifikasi adalah pemberitahuan yang dapat dikirim melalui SMS, melalui pemberitahuan push, atau melalui email. Dan semua surat atau SMS ini dapat diatur di sini dengan menyisipkan label, di mana data otomatis akan dimasukkan sama seperti template dokumen. Dengan demikian, semua notifikasi dan pemberitahuan yang dihasilkan dapat dilihat di bagian notifikasi. Kepatuhan memungkinkan untuk melihat semua keluhan klien dan meresponsnya dengan cepat. Bagian data historis memungkinkan Anda menemukan informasi tentang objek apapun di platform Anda. Misalnya, tentang proyek, atau tentang investor, atau tentang peminjam, siapa yang mengubahnya, data apa yang diunggah, dari alamat IP mana. Informasi ini memungkinkan Anda untuk merespons permintaan dari pihak berwenang atau melakukan analisis insiden dan memahami apa yang terjadi serta siapa yang telah melakukan perubahan di platform. Bagian API memungkinkan akses ke API dan membuat alat custom untuk bekerja dengan platform melalui API. Bagian pengaturan saya memungkinkan kerjasama dengan penyedia layanan pembayaran, karena semua yang terjadi di platform Anda, mulai dari tampilan uang, pencatatan, hingga akuntansi, pada kenyataannya uang akan masuk melalui sistem pembayaran dan Anda juga akan melakukan penarikan melalui sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini bisa ada beberapa, dan mereka bisa berubah seiring berjalannya waktu. Kami sudah memiliki banyak pilihan yang beragam dan menarik, berbeda untuk Anda. Integrasi berikutnya yang Anda perlukan adalah KSE. Agar karyawan Anda tidak melakukan semua pekerjaan secara manual, Anda dapat mengotomatiskan pekerjaan ini dan menghubungi sejumlah penyedia layanan yang akan secara otomatis memeriksa dokumen pengguna, statusnya, alamat tempat tinggalnya, apakah paspor yang diberikan tidak hilang, serta para penerima manfaat perusahaan jika itu adalah badan hukum. Juga disediakan integrasi dengan banyak penyedia layanan lainnya, misalnya yang berfungsi sebagai sistem perbankan inti, penyedia layanan SMS, penyedia email, dan beberapa layanan tambahan lainnya yang mengotomatiskan dan menyederhanakan kehidupan serta pekerjaan karyawan Anda, sementara para investor Anda akan puas dengan kecepatan kerja dengan mereka. Teknologi berkualitas adalah kunci keberhasilan setiap platform crowdfunding.